Pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Pada hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Kita puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik, difabel, juga saudara kami, dengan kidung rohani, mata Tuhan melihat. Siap-siap maju ke depan liturgi penjatuhan manusia ke dalam dosa. Kita puji Tuhan, Bapak, Ibu, dengan kidung rohani, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita, Bapak, Ibu. Jangan berubah jahat, Tuhan melihat. Pada mulanya semua baik dan sempurna ada. Tuhan berikan kehendak dan mandat kepada manusia untuk menguasai, memenuhi bumi dan seluruh ciptaan. Namun kehendak itu manusia salah gunakan karena dengan sesuka hati mereka untuk berkehendak kepada bumi bahkan sesamanya. Keinginan daging yang menguasai manusia membuat masuk manusia ke dalam dosa dan terjerumus di dalamnya. Apa-apa sajakah dosa itu?
keserakahan, perselisihan, berbohong, iri hati, saling menyakiti, Sampai sekarang masih banyak saja dosa yang dilakukan oleh manusia. Akibatnya manusia harus jauh dari Tuhan dan terancam kematian sampai selama-lamanya. Bagaimanakah kita selamat? Mari kita puji Tuhan sembari bersiap-siap liturgi ketiga tentang kelahiran Tuhan Yesus. Asen saksikan kita mempapainan liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Tibalah saat yang menggantikan itu, Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan disebut Kristus, dialah juru selamat dunia. Pada suatu ketika malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang menamainya Yesus. Malaikat juga datang kepada Yusuf untuk mengatakan agar Yusuf tidak takut mengambil Maria menjadi istrinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar penduduk tidak mendaftarkan diri, maka Yusuf dan Maria pun pergi ke Betlehem. Ketika mereka sampai di sana, tiba saatnya mereka akan bersalin. Mereka mencari tempat, tapi tidak ada tempat penginapan mereka temukan. Akhirnya Yesus lahir di kandang domba. Pada malam itu, ketika orang sudah tidur, di padang dekat Betlehem ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba sekeliling mereka ada cahaya yang terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Betlehem." Kemudian gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Semua bernyanyi kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Lalu para gembala itu pergi ke Betlehem untuk melihat juru selamat yang lahir itu. Gembala melihat bayi dengan kandungan, lalu serentak memuji Tuhan. Ada juga orang Majus melihat bintang yang lain dan yang lain. Akhirnya mereka pun datang menyembah kepada Yesus. Bumi dan surga bersorak-sorak menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh kemuliaannya.
Nama bayi itu ialah Yesus. Dialah juru selamat yang menjadikan Allah. Malam ini Yesus telah lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Yesus lahir di hatiku. Yesus lahir di hatimu. Bayi mau teruskan kita ibadah nama baikang. Tangan kita lebih persembahan pujian kembali Samuel Sidawun. Terpujilah Tuhan lewat persembahan pujian yang sudah dilanturkan oleh Samuel Sidawun. Kita bernyanyi Bapak Ibu lewat kidung Jemaat Malam Kudus Sunyesenya Dunia Pertama. Siap-siap maju ke depan, liturgi tentang makna Natal.
Yesus sedang lahir di hatiku juga di hatiku. Dia lahir membawa makna dan arti tersendiri bagi kita semua. Bagaimanakah engkau memaknai Natal? Natal adalah era kelahiran Yesus mengubah kegelapan dunia menjadi terang. Demikian dia mengubah kegelapan hidup menjadi terang yang membawa sukacita di hidupku. Dunia mungkin berpikir tarikan aku terlahir seperti ini dalam hidupku akan gelap tanpa tujuan, tidak berguna, tapi kehadiran Yesus membuatku melihat banyak hal baik ke depan. Karenanya aku harus terus berusaha dan tidak berhenti. Natal menjadikan apa yang mustahil menjadi mungkin. Maria mengandung tanpa sebuah perkawinan. Malaikat hadir menyapa Maria, Yusuf dan para gembala. Sesuatu yang mustahil terjadi karena kehadiran Yesus. Ketika dunia mengadakan mustahil, Tuhan bisa menjadikannya nyata. Aku percaya kekuranganku bukan suatu yang membuat aku mustahil melakukan banyak hal. Tuhan pasti menuntun aku kepada rencananya. Luar biasa. Natal adalah keberanian seperti Maria dan Yusuf yang akhirnya berani ikut rencana Tuhan untuk kelahiran Mesias, sekalipun harus diperhadapkan dengan pergumulan, kesusahan, dan tantangan berat. Kadang memang aku terlalu takut melihat ke depan. Aku takut berusaha, aku takut gagal, aku takut dengan apa kata orang. Aku takut karena kondisiku. Tapi Natal semakin meneguhkan hatiku. Jika Tuhan berkehendak, aku pun bisa dipakai luar biasa seperti Maria dan Yusuf. Dia akan menguatkanku melalui semuanya. Natal adalah perdamaian. Allah yang ingin berdamai dengan manusia dan hidup berdampingan dengan manusia. Dia menerima manusia dalam kekurangannya, bahkan ketidaklayakannya sekalipun. Sungguh aku menyadari, tak seharusnya aku menutup diri untuk saudaraku karena kekurangannya. Sudah sepantasnya aku berdamai, bahkan berdampingan secara terbuka terhadap mereka, tidak merendahkan, apalagi mengasingkan mereka. Aku dan mereka adalah sama di hadapan Tuhan. Di dalam
Natal kita menemukan kepedulian. Allah yang peduli dengan manusia. Karenanya hatiku juga tergerak untuk peduli pada sekitarku. Peduli akan kebutuhan sesamaku. Peduli akan kehidupan saudaraku. Secara khusus penyandang difabel. Peduli untuk menjadi sahabat bagi mereka dengan segenap kemampuanku. Di dalam Natal terpancar kebahagiaan untuk selama-lamanya, untuk sederhana, kesadaran, kemuliaan, dan kesusahan. Sekalipun Yesus langit di kandang domba, sesuka cita, malaikat, musuh, Maria, gembala, dan orang majus. Sungguh tak tergoyahkan oleh suasana dan kondisi yang sering kali kami merasa malu, merasa sangat di dalam kesulitan dan kesusahan. Kebahagiaan itu bila hadir dari kesederhanaan, kemuliaan, dan kesusahan. Ketika kita bisa melihat daya Tuhan di dalamnya, kami akan selalu bersyukur untuk mereka yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Supaya melanjutkan kita ibadah Bapak Ibu, saya tadi terlebih persembahan pujian Bupati Relawan nomor judul Mangidani.